Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan kami dari FKIP Bina Mutiara Sukabumi. Kita ada di mana sih, Kak? kita tuh ada di Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat. Kita mau ngapain sih, Kak, di sini? Kita tuh yang pertama mau observasi tempatnya seperti apa dan keunikannya itu seperti apa sih? Adakah di dalamnya itu unik-unik sekali? Yang pertama itu ada museumnya. Lalu yang keduanya masjidnya itu berbentuk seperti kerajaan. Wow. Kenapa Sabar. demikian? Karena di sekolahan Pondok Pesantren Al-Fat ini memiliki sebuah keunikan, yaitu Pondok Pesantren Kerajaan Bu Siliwangi. Penasaran kan seperti apa di dalamnya? Oke, kita langsung saja ke dalam. Subhanallah, Masya Allah ya. Sekarang ada di dalam Ponpes Modern Zikir Al-Fat. Di sini banyak banget bangunan dan bentuk-bentuknya juga hampir mirip seperti kerajaan tahu. Iya, dan di Sini sini ada apa? juga ada toko-toko, ada toko souvenir, toko makanan. Zulfa, di sini ada museum Prabu juga ya? Iya. Masya Allah, keren Tadi banget. kata Kak Ilpa di sini ada museum. Oh, Iya. berarti ini museumnya ya? Iya, museumnya. Nah, di museum ini banyak sekali keunikan-keunikan tersendirinya. Bahkan di dalam juga katanya ada apa sih namanya itu tuh? Kalian penasaran kan di dalamnya seperti apa? Yuk kita masuk. Ayo. Nah, ini Museum Prabu Siliwangi. Kita langsung aja. Museum Prabu Siliwangi ini alhamdulillah sudah dapat izin dari Pemda setempat. Akhirnya banyak tokoh-tokoh nasional ataupun lokal yang datang ke Museum Prabu Siliwangi. Salah satunya yang kemarin Pak ini yang nomor 2, Pak Anies Baswedan. Nah, itu rambut itu yang putih mah kapas. Dijaga oleh 2 mushaf Quran. Bentuknya kalau kepek ini itu lam alif la ilaha illallah, di bawahnya ada gerigir tuh, itu 31 ayatnya 31 observasi buat observasi tentang melihat keunikan dari sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Yang lain mah paling cuma belajar kegiatannya cuma gitu-gitu aja. wah gue satu dia melihat keunikan dari sekolah tersebut. Dan ini salah satunya ada museum. ini naskah kitabnya dari Paguran Silat Sambang Bodas ini punya apa, punya pusaka ini namanya golok karat. Teman-teman, ketemu lagi sama kita dan kita mau melihat-lihat suasana Pondok Pesantren Al-Fat ini. Kalian penasaran? Yuk ikuti kami. Nah, di sini ada apa, Kak? Ada masjidnya, ada Masjid Al-Fat tentunya. Masjidnya sangat megah sekali, bukan? Ini bangunannya itu seperti kerajaan, sebuah kerajaan gitu. Soalnya di Pondok Pesantren ini kan kita mengambil temanya itu tentang kerajaan Siliwangi. Ya, Gitu. gitu, teman-teman. Kalau ke bawahnya ada apa ya? Ini ada Ke bawahnya ternyata, wow, Masya Allah, ada banyak sekali ya. iya. Kita baru pertama mau masuk aja sudah disuguhi dengan gapura-gapura yang indah ya. Betul, Kak. Masya Allah.
buat program. program ini. Jadi sebenarnya saya juga Dengan mahasiswa, biayanya. tapi Nah, di mana bisa ini biayanya? bawa jamaah Harusnya umroh, ada bikin full-time. paspor dan yang lainnya karena programnya program KSB juga. Dan selanjutnya ada juga di khusus hal travel atau tour. Terus jalan-jalan kalian pasti tahu wisata inbound atau outbound. Inboundnya kita di dalam negeri, misalkan kita ke Bali, kemana Jawa Tengah, Jawa Timur kita jalan-jalan. Kalau outboundnya kita outdoornya di luarnya, luar negerinya itu kita biasanya ke Turki, negara Turki atau negara-negara lain. Proses bisnisnya, kenapa kok di pesantren Zikir Alfat atau di STIMIK Alfat atau di pendidikannya di Alfat banyak unit usahanya? Karena apa? Pak Kiai ingin mengajarkan, mengedukasi secara praktek, ya KGP secara praktek, tidak hanya sekedar teori saja. Nah, di mana kalau langsung mahasantri selain kuliah secara teori, dia langsung terjun ke lapangan, dia akan mempelajari yang pertama bisnis prosesnya itu dari mulai produksi. Gimana sih cara membuat sendal? Yang tadi udah lihat ya, dari mulai bahan lembaran sampai menjadi suatu produk sendal. Guys, lihat ini ada teteh-teteh yang sedang foto-foto sama anak-anak. Sepertinya teteh-teteh ini udah observasi kepada anak-anak ya. Nah, ucapan terima kasihnya sudah dilontarkan. Nah, mari kita ke dalam Majas Sunan Gunung Jati. Jadi di kita tuh ada beberapa sektor, ada unit bisnis. Kalau unit bisnis kita ada 23 unit bisnis. Nah, lembaga pendidikan kita ada 10 lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga kita juga kerjasama. Kerjasama ini ada yang dalam negeri, ada yang dalam luar negeri. Nah, kita juga punya lembaga-lembaga Majas. Majas ini Majelis Zikir Daurah dan Sholawat Alfat. Nah, ini ada 22 cabang. Nah, kita juga punya lembaga penunjang. Lembaga penunjang itu dari apa? Dari LT4, LP2CC, PS Mongbodas. Nah, ini sebagai lana-lana untuk kursus anak-anak. Jadi di kita kalau anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris, ada lembaga penunjangnya, LP2CC. Kalau mau belajar bahasa Inggris, ada tuh LP2CC bahasa Arab. Kalau untuk tahfiz Qurannya ada LT4P. Gitu. Tahfiz juga ada. Karena keunggulan kita itu tahfiz Quran, bilingual 2 bahasa. Untuk sekarang kita ditambahkan ada bahasa Jepang. Gitu. Kalau yang di belakang ini lagi Nah, kalau ini itu ekstrakurikuler caksilat ini. Ini ekstrakurikuler caksilat. Teman-teman, kita sekarang mau lihat-lihat ke tempat yang dimana menjadi agrowisatanya Pondok Pesantren ini. Yuk kita lihat yuk. Ayo. Ikan santri, mahasiswa, masyarakat, dan siswa-siswa yang dari luar. Kemudian selain untuk pendidikan, kita juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata, ya, wisata pendidikan. Nah, event ini adalah pertanian yang terpadu, isinya adalah hortikultura, yaitu budidaya berbagai macam jenis kehidupan. Dari mulai perikanan yang kita budidayakan di sini adalah yang paling mudah, yaitu ikan lele. Kemudian unggasnya bebek, ayam pedaging, ayam petelur, kemudian domba. Tapi sayang dombanya nggak tempatkan di sini. Dulu ada di sini, tapi kita taruh di kampung. Kemudian mungkin 2024 akan kita kembalikan ke sini lagi. Selanjutnya ada pertanian tanaman pangan. Ya, kita punya 2 hektar di luar untuk pembelajaran. Yang terpenting adalah di perkebunan. Oke teman-teman, setelah kita mengunjungi tempat-tempat yang ada di sini, kita juga pasti ingin mewawancarai ustazah dan santriwan dan santriwatinya. Mau tahu keseruannya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ya, saya dari mahasiswi SMKIP Bidang Mutiara Sukabumi sedikit ingin mewawancarai, boleh?
Boleh. Sebelumnya untuk yang pertanyaan pertama, apa sih motivasi kalian masuk ke pondok pesantren Alfat ataupun sekolah di sini gitu? Motivasinya apa? Boleh? Apa dulu? Kalau motivasi ingin bisa memperbaiki diri, Ya. bisa membanggakan kedua orang tua sambil mondok. Ya. Sebelumnya dari sini udah dari dulu apa pas SLTA aja gitu? Dari SMP. Oh, baru gitu. Sebelumnya itu pernah mondok gak gitu pas SMP-nya? Oh, pernah. Jadi ngelanjutin yang SMP gitu ya? Terus ekstrakurikuler apa sih yang kamu ikuti di sini? Ya? Paling sering silat. Itu tuh ekskul wajib apa ekskul gak wajib gitu? Kalau di sini silat nggak wajib. Jadi semua itu harus ikuti. Terus kan katanya ada boneless ya? Ya. Itu teh gimana sih? Itu teh gimana sih? Pengen tahu? Moles itu diciptakan di sini oleh guru kita, dia Bapak Jayu bin Muhammad Wijaksana. Awalnya tuh moles itu dibuat dari kelapa, terus dibaluri sama minyak tanah dan dimainin. Biasanya kalau dimainin itu kayak basket, tiga orang gitu. Siapa yang bisa masukin piring ya masukin poin. Terus motivasi kamu masuk sini apa? Belum ya tadi? Kalau motivasi saya ya saya mau mondok, kemudian kan di sini tahfiz Quran, silat sama go internasional. Jadi kan kalau mondok tuh kesannya tuh kayak jadwal banget. Kalau di sini kan ya, di sini wajib bahasa Inggris. Nama saya Esa Pustira, saya dari lembaga SMK IT Alfat. Nama saya Arus Gunawan, saya dari SMA IT Alfat. Ya ini SMK, ini SMA. Oh beda. Kalau di sini SMK prodi apa? Jurusan apa? Kalau di SMK tuh ada 3 jurusan, ada bisnis daring pemasaran, rekayasa perangkat lunak, sama perbankan syariah. Kalau sendiri ngambil apa? Bisnis daring dan pemasaran. Semuanya selamat pagi. Gimana kabarnya? Maaf ya menunggu waktunya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIP Bidang Penyiaran Sukabumi. Perkenalkan nama saya Dewi Sawati dan identitas saya Dewi Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizazi. Dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang ekstrakurikuler di sini. Sebenarnya tidak ada terlalu banyak ekstrakurikuler yang ada di sertifikat Alfat, hanya ada dua yang jalan dulu. Yang pertama itu silat. Silat itu adalah ekstrakurikuler yang paling wajib untuk seluruh siswa. Dan yang kedua ada englisme. Englisme adalah pilihan jika mau ya ikut, tapi itu biasanya untuk masuk 8 dan 10. Terus kemudian ada yang untuk silat itu biasanya setiap sore. Wajib sore. Tapi yang paling wajibnya hari Minggu sampai pagi. Sabtu sore, Minggu pagi. Kalau buat englisme hanya hari Sabtu
dengan Ustazah siapa? Ustazah Puput. Ustazah Puput. Iya. Mohon maaf ya Ustazah nggak mengganggu waktu belajarnya. Saya dari STKIP Juna Mutiara ada tugas untuk mewawancarai Ustazah. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sistem pendidikan di SMP Zikir Al-Fat ini menggunakan kurikulum apa gitu, Bu? Kalau misalkan untuk kurikulum, di sini tuh kita menggunakan 2 kurikulum, Teteh. Yang pertama itu ada Kurtilas atau kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka yang terbaru sekarang. Kalau untuk kelas 3 sekarang kita masih menggunakan Kurtilas kurikulum 2013. Kalau untuk kelas 8 dan kelas 7 kita menggunakan kurikulum Merdeka yang sekarang yang terbaru. Gitu. Kalau metode pembelajarannya seperti apa? Kan bisa dengan menggunakan media video atau bagaimana gitu. Kalau untuk metode pembelajaran di kelas, nah kalau misalkan di Al-Fat sendiri, Teteh, kita itu ada di kelas, ada juga di luar kelas kayak yang tadi yang seperti Teteh lihat. Kalau misalkan pembelajaran waktunya akademik, kita kalau sedang teori gitu ya, kita di kelas. Tapi kalau misalkan untuk praktek kita langsung terjun, kayak misalkan kalau untuk pembelajaran sejarah kita langsung ke Museum Prabu Siliwangi, soalnya kan ada museumnya. Kalau misalkan pembelajaran IPA tentang tumbuhan dan lain sebagainya kita langsung ke IFE, karena di sana itu ada tanaman, hewan-hewan dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan ada ekonominya kita langsung ke pabrik sendal, pabrik tahu, seperti itu untuk pembelajarannya. Tapi kalau misalkan di kelas, kita pasti di awal pembelajaran itu ada baca doa dulu, terus ada pembacaan Asmaul Husna juga, terus ada sedikit banyaknya main game dulu sama anak-anak, supaya anak-anak lebih fokus belajarnya. Saja bagaimana ibu untuk selalu membuat kelas itu menjadi kondusif saat pembelajaran. Iya, seperti yang tadi Uput katakan, Teteh, kalau di kelas kita ada main game dulu, sekitar 15 menitan main game sama anak-anak supaya anak-anak itu lebih fokus. Terus kan tadi Uput sempat belum katakan bahwa di Al-Fat juga ada beberapa metode pembelajaran. Ada MCML Tahfidz Quran. Nah, kalau misalnya untuk kelas 1 di tahun pertama itu anak-anak lebih fokusnya ke tahfidz Quran gitu selama 3 bulan, dan itu pembelajarannya tidak di kelas. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak lebih fokus dan lebih paham mungkin ketika belajar. Jadi yang kita ajarkan tuh di luar kelas, ada yang di masjid misalkan atau di taman, terus di museum dan lain sebagainya gitu yang kita gunakan. Terus supaya anak-anak lebih nggak bosan lagi di Al-Fat atau di pondok, kita selama 1 minggu sekali itu ada kegiatan outing kelas atau pembelajaran di keluar kelas. Bebas anak-anak mau kemana aja gitu. Kita sering ke pengajian, ke rumah-rumah teman-temannya, atau bisa yang mau berenang kita ajak anak-anak berenang supaya tidak bosan gitu di pondok gitu. Boleh saja ekstrakurikuler yang paling unggul di sini. Kalau di sini ekstrakurikuler itu pencaksilat yang lebih diunggulkan. Kenapa pencaksilat? Salah satu keunggulan juga di sini. Terus salah satu ekstrakurikuler yang paling menonjol. Kenapa? Karena kita pernah menjuarai juara 1 tingkat nasional. Terus kemarin terakhir di akhir bulan November kita mewakili Kota Sukabumi di tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah 3 siswa kita berangkat ke sana. Targetan pencapaian yang ingin dicapainya, misalnya kayak mempunyai target. Gitu. Untuk targetnya kita kan di sini ada 3 keunggulan ya. Yang pertama itu ada tahfidz Quran, ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan ada juga pencaksilat. Mungkin kalau yang ingin kita capai di tahun-tahun ini mungkin dari tahfidznya anak-anak, insya Allah kita maksimalkan bisa hafal sekitar 5 juz untuk per tahunnya. Terus kita pengen menjuarai tingkat Jawa Barat, tingkat kota di bahasanya, bahasa Inggrisnya terutama. Terus kita pengen mengembangkan pencaksilatnya juga gitu di tingkat nasional. Kita pengen meneruskan itu.
yang di bawah itu nanti ada musim juga. Ya, alhamdulillah ya. Kan musim banyak sebelumnya, ya kan. Tapi hanya musim luar ini yang sudah terdaftar di pusat di kementerian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reni Wisnawati, mahasiswi dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mengobservasi tentang butik. Sebelumnya teh boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Entri Aprilianti. Saya mahasantri atau mahasiswa di Pondok Pesantren Zikir Alfat sekaligus Timik Alfat. Sebelumnya boleh bertanya ya? Boleh. Ya. Kalau cara pembuatan baju itu teh kira-kira beres berapa hari? Terus teteh dapat berapa? Misalkan dapat berapa lusin atau gimana gitu? Kita pembuatan biasanya per orang tuh bisa 2 pasang, per orang. Ya. Nah kalau misalkan di sini ada 5 orang, berarti satu hari bisa 10 pasang. Jadi kita sehari bisa dibikin 10 pasang. Kalau misalkan seminggu jadi 70 pasang. Oh iya. Tapi kalau misalkan itu yang kerudung itu motifnya dibuat sama teteh atau gimana? Untuk kerudung dari supplier kita dari ada supplier kita yang ada di Bandung. Oh iya. Jadi nggak di sini ya? Enggak, kalau kerudung. Kerudung mah. Kalau untuk pakaian kita yang bikin sini, kita hanya membeli bahan. Ya. Kalau nominalnya kira-kira dari berapa gitu bajunya gitu? Untuk kisaran nominal tuh dari kemeja ada yang 145 sampai yang 250 untuk kemeja. Nah, kalau untuk gamis dari 200.000 sampai yang 500.000 juga ada, tergantung model dan sama bahannya. Kalau misalkan bahan-bahannya ada apa aja? Kalau bahan-bahannya tuh seperti biasa aja. Kalau misalkan baju tidur tuh bahannya bahan rayon kan biar adem dipakainya gitu. Kalau misalkan gamis yang sekarang lagi tren crinkle kan kayak gitu. Terus kebanyakan di sini juga ada wall piece kayak gitu. Kalau pengerjaannya itu teh di siang hari atau di malam hari gitu teh? Biasanya kita di rolling atau di apa ya namanya. Jadi ada 2 shift. Satu shift siang, yang satu shift malam kayak gitu. Jadi pengerjaannya siang ada, malam ada. Kalau di tes sendiri bagian apa? Bagian menjahit atau bagian apa gitu? Kalau saya sendiri tuh bagian menjahit. Udah dari dulu bisa atau belajar dari sini teh itu ngejahitnya? Kita belajar di sini semuanya. Jadi kita di sini tuh bener-bener dari nol banget. Kita belajar ngejahit, ada dikasih pelatihan di sini gratis. Masya Allah, jadi bagus ya kita ilmu dapet gitu, bisnis juga kita udah dapet. Ya, gitu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gini teh, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bisa gak misalkan dari luar gitu belajar ke sini gitu, itunya ngejahitnya apa emang harus mahasantri atau mahasiswanya yang belajar ke sininya gitu? Biasanya kalau kita tuh hanya mengkhususkan untuk mahasiswa di sini. Kalau dari luar kita mungkin hanya sekedar memberitahu aja gitu. Nggak bisa sampai mengajarkan sampai bisa gitu. Keunikan masyarakat Jawa Barat banyak terlihat dari beragamnya jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan, seperti permainan tradisional yang berasal dari kota Sukabumi yang bernama bola lengan sene atau biasa disebut boles. Permainan boles sering digelar di Pondok Pesantren Zikir Alfat dan merupakan salah satu variasi dari permainan bola yang unik dan cukup berbeda dari yang lain, karena para peserta memainkan bola yang telah dibakar terlebih dahulu hingga menyala. Biasanya bola lengan sene dimainkan oleh para santri di pesantren yang dipimpin Kiai Haji Fajar Laksana. Oke teman-teman, jadi gimana Kak? Hasil observasinya tentang sekolahan Alfat ini sangat menarik, sangat unik. Tentunya juga banyak sekali wawasan-wawasan luas yang ada di Pondok Pesantren Alfat ini.
Nah, kesan-pesannya seperti apa ya? Jadi, karena kita sekarang sudah memasuki era globalisasi yang dimana budaya tradisional ini telah tergerus oleh budaya modern yang lebih praktis, maka kita jika tidak bisa menciptakan budaya, maka Lestarikanlah budaya. saya Julpa dan Kroma, Saya Lupa Kurniasi. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.